Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, yang dimana dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah, tetap kita terus saling ingatkan agar kita senantiasa menggunakan nikmat Allah untuk membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang sudah kita sebutkan atau yang sering kita sebutkan, bahwasanya tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu semata-mata agar kita gunakan untuk membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita tidak menjadi hamba yang menyesal kelak di akhirat. Karena ketahuilah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cita-cita orang-orang yang telah meninggal dunia, harapan orang-orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan sedikit amal solehnya dan banyak dosanya hanya satu. Cita-cita dan harapan mereka hanya ingin dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan amal soleh yang dahulunya telah mereka tinggalkan semasa hidupnya. Inilah cita-cita atau harapan atau satu-satunya cita-cita dan harapan orang-orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan sedikit amal solehnya dan banyak dosanya. Mereka hanya ingin dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan amal soleh yang dahulunya telah mereka tinggalkan semasa hidupnya. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bagaimana mereka meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan amalan-amalan yang telah mereka tinggalkan semasa hidup mereka. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un, sehingga apabila kematian telah datang kepada salah seorang di antara mereka,
Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'mal salihan fima tarak. Untuk apa mereka meminta dikembalikan? La'alli a'mal salihan fima tarak, agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang dahulunya telah aku tinggalkan semasa hidupku. Namun apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Orang yang telah meninggal dunia tidak akan pernah dikembalikan ke dunia, karena itu hanya ucapan belaka mereka saja. Mereka meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan amal soleh yang dahulunya telah mereka tinggalkan semasa hidupnya. Itu hanya ucapan belaka mereka saja, kata Allah Subhanahu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh sampai mereka dibangkitkan. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita kembali, yaitu membahas syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang pertama, yaitu hadis yang berkaitan dengan niat. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin id tala 'alaina rajulun shadidu bayadis siyabi shadidu sawadis sa' la yura 'alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Suatu hari Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah seseorang yang mengenakan pakaian yang sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak ada kelihatan atau tidak nampak pada dirinya tanda-tanda orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada salah satu atau seorang di antara kami pun yang mengenal orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sampai orang itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mendekatkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, dia meletakkan telapak tangannya di paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian engkau melakukan ibadah haji bagi yang mampu, jika engkau mampu. Setelah Rasulullah SAW mengabarkan orang tersebut tentang Islam, orang itu pun mengatakan, sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Para sahabat mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu, kami heran terhadap orang tersebut, dia yang bertanya malah dia yang membenarkan Nabi SAW. Setelah itu orang itu pun bertanya tentang iman. Fa'akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu yang dimaksud dengan iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang dimaksud dengan iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, dan engkau juga beriman terhadap qada dan qadar, baik atau yang buruknya. Kemudian orang itu pun mengatakan lagi, sodakta, engkau benar wahai Muhammad. Qala fa akhbirni anil ihsan. Orang itu bertanya ketiga kalinya tentang ihsan, kabarkan kepadaku apa yang dimaksud dengan ihsan wahai Muhammad.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak demikian, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Inilah yang dimaksud dengan ihsan. Setelah itu orang itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Fa akhbirni 'anis sa'ah." Kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Ya. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Bahkan orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya ini tentang hari kiamat. Enggak ada yang tahu. Orang itu pun mengatakan, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seorang budak melahirkan tuannya. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan seorang budak melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau juga melihat orang-orang yang tidak mengenakan sendal, yang telanjang, para pengembala kambing, banyak di antara mereka yang berlomba-lomba membuat bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Yang para pengembala kambing sudah berlomba-lomba membuat bangunan-bangunan yang sangat tinggi, yang megah-megah. Kemudian setelah itu summa intalaqa, setelah itu orang itu pun pergi. Falabistu maliyan, Umar radhiyallahu anhu mengatakan aku pun diam sejenak. Summa qala li, setelah itu Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, kata Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya itu? Ya, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Umar mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu adalah Jibril, yaitu malaikat Jibril, yang datang untuk mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan hadis ini adalah ummul hadis, yaitu induknya dari hadis-hadis. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada namanya Ummul Quran, induknya Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran, induknya Al-Quran? Karena semua surat di dalam Al-Quran itu seolah-olah menjelaskan tentang isi dari surat Al-Fatihah. Di dalam Al-Quran itu para jamaah bercerita atau menjelaskan tentang masalah akidah atau tauhid. Maka surat Al-Fatihah telah dijelaskan di dalam surat Al-Fatihah tentang akidah dan tauhid. Al-Quran itu membahas tentang cerita-cerita umat-umat terdahulu, bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fatihah terdapat sebuah kisah, yaitu tentang orang-orang Yahudi dan Nasara, namun dibahas dengan secara global. Sehingga surat Al-Fatihah itu dikatakan sebagai Ummul Quran. Kenapa? Karena semua surat di dalam Al-Quran itu seolah-olah menjelaskan apa yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Begitu juga dengan hadis ini para jamaah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama sebagai ummul hadis, karena memang semua hadis-hadis Nabi SAW yang sahih itu menjelaskan tentang hadis ini, menjelaskan dengan perinci tentang hadis ini. Ya, sehingga hadis ini dinamakan ummul hadis. Ya. Dan hadis ini dikenal dengan hadis Jibril para jamaah. Jadi lebih dikenal dengan hadis Jibril. Di dalam hadis ini para jamaah terdapat 4 permasalahan. Yang dimana permasalahan pertama adalah tentang Islam. Kemudian yang kedua adalah tentang iman. Yang ketiga adalah tentang ihsan. Kemudian yang keempat adalah tentang perkara gaib, yaitu tanda-tanda hari kiamat atau tentang hari kiamat. Nah, 3 pembahasan yang pertama
yaitu Islam, iman, dan ihsan. Inilah yang dikenal dengan maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Jadi agama itu memiliki 3 tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Ya. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Islam itu adalah istislamu lillahi ta'ala bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Inilah yang dimaksud dengan Islam. Ini tingkatan yang pertama. Ada tingkatan yang lebih tinggi daripada Islam, yaitu tingkatan iman. Ya, iman ini lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Ya, iman lebih tinggi daripada Islam. Nah, kalau dua-duanya disebutkan di dalam satu ayat atau dalam satu hadis para jamaah, dia memiliki makna yang berbeda. Islam dan iman kalau disebutkan dalam satu hadis, seperti hadis ini kan disebutkan pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, maka dia memiliki makna yang berbeda-beda. Ya, memiliki masing-masing memiliki makna tersendiri. Namun kalau salah satu disebutkan di dalam hadis atau di dalam ayat, maka ia akan memiliki makna yang bergabung. Artinya dia memiliki makna kedua-duanya. Di dalam hadis ini disebutkan dua-duanya, yaitu masalah Islam dan masalah iman. Berarti dia memiliki makna yang berbeda-beda, memiliki masing-masing memiliki makna. Makanya para ulama mengatakan Islam adalah amalan-amalan zahir. Jadi di dalam hadis ini kan digabungkan antara Islam dan iman, sehingga maknanya dibedakan oleh para ulama. Islam adalah amalan-amalan zahir yang nampak. Ya, salat itu amalan zahir, puasa amalan zahir yang nampak. Adapun iman, kata para ulama, dia adalah amalan-amalan batin, amalan-amalan yang tidak nampak, yang berkaitan dengan hati seorang, iman kepada Allah. Ya, apakah dia beriman atau tidak itu di dalam hati. Ya, jadi kalau dia disebutkan di dalam satu ayat atau satu hadis, kedua-duanya disebutkan dalam satu hadis, maka masing-masing memiliki makna. Ya, di dalam hadis ini disebutkan keduanya. Maka Islam adalah amalan zahir dan iman adalah amalan batin. Namun kalau dipisahkan, hanya disebutkan satu, misalnya hanya disebutkan Islam, maka makna Islam di situ adalah amalan zahir dan amalan batin. Seperti firman Allah, ucapan Nabi Yunus alaihissalam yang mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan Islam. Islam maksudnya di sini juga adalah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini hanya disebutkan Islam, berarti dia memiliki makna amalan zahir dan amalan batin. Paham para jamaah? Ya. Dan tingkatan iman lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Iman lebih tinggi daripada Islam. Kenapa iman lebih tinggi daripada Islam? Karena setiap orang beriman pasti dia Islam. Namun tidak setiap orang Islam pasti beriman. Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi ucapkanlah kami telah masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Ya, berarti ketika orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman, Allah mengatakan katakan kami telah Islam. Jangan katakan kami beriman, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi iman itu lebih tinggi derajatnya daripada Islam, karena setiap orang beriman pasti dia Islam. Namun tidak setiap orang Islam dia beriman. Ya, karena iman itu amalan hati. Kemudian yang kedua adalah karena amalan-amalan batin
lebih tinggi derajatnya daripada amalan-amalan zahir. Amalan-amalan batin tadi sudah kita jelaskan, Islam itu adalah amalan zahir. Ya, iman itu adalah amalan batin berkaitan dengan hati. Ya. Nah, amalan batin ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan amalan zahir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Allah tidak melihat bentuk kalian dan harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat hati kalian. Ya, artinya amalan batin itu lebih tinggi daripada amalan zahir, sehingga iman itu lebih tinggi daripada Islam. Ya, dengan dua sebab yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian derajat yang ketiga adalah derajat ihsan. Ihsan ini lebih tinggi daripada iman dan lebih tinggi juga daripada Islam. Ya. Kenapa? Karena setiap orang yang mencapai derajat ihsan, maka dia pasti Islam dan juga pasti beriman. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita diperhatikan juga dengan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sampai derajat ihsan, dia akan sholat dengan khusyuk. Karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah melihat dia. Artinya seolah-olah Allah berada di hadapannya. Sehingga takut dia melakukan ibadah-ibadah yang jelek. Karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan itu ada engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak demikian, maka ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Inilah yang disebut dengan ihsan. Nah, ihsan ini lebih tinggi daripada derajat Islam dan derajat iman. Karena setiap orang yang sampai derajat ihsan, maka dia pasti Islam dan dia juga pasti beriman. Ya. Kemudian para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini hadis ini menjelaskan kepada kita yang pertama adalah tentang adab. Adab di dalam menuntut ilmu. Lihat bagaimana Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lututnya kena dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telapak tangannya diletakkan dengan paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mengajarkan kepada kita sebuah adab di dalam menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu maka hendaknya mendekat. Ya, di dalam menuntut ilmu. Jangan malah menjauh. Ini adab menuntut ilmu. Jadi Jibril di sini datang untuk mengajarkan kita perkara agama, di antaranya adalah dalam adab dalam masalah menuntut ilmu. Ya, mendekat. Karena kalau duduknya agak jauh, ya biasa bisa jadi salah paham. Enggak kedengaran, enggak jelas apa yang disampaikan oleh seorang ustaz dan yang lain. Kemudian yang pertama, di sini Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Ya, Islam adalah sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, al-istislamu lillahi ta'ala bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya. Ya. Wal bara'ati minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Inilah yang dimaksud dengan Islam. Namun di dalam hadis ini para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Islam, beliau tidak menjawab dengan pengertian Islam. Namun apa yang beliau jawab? Beliau menjawab dengan apa? Rukun-rukun Islam. Yang 5. Yang dimana rukun Islam yang pertama adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah SAW. Inilah rukun Islam yang pertama, yaitu kalimat tauhid. Kalimat inilah yang ditawarkan oleh Nabi SAW kepada pamannya, yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai kunci keselamatan. Jadi kalau kita mau selamat di dunia maupun di akhirat, peganglah kalimat ini, yaitu syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah.
Rasulullah SAW menawarkan kalimat ini kepada pamannya. Ketika pamannya berada di akhir hayatnya, Rasulullah datang kepada beliau. Rasulullah mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah. Kalimatun uhajulaka biha indallah, satu kalimat ini aku akan bela engkau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Ditolaklah kalimat ini oleh paman Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man qabila minni al-kalimat allati aradtuha ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima satu kalimat yang telah aku tawarkan kepada pamanku namun ditolak oleh pamanku, maka dia pasti akan selamat di dunia maupun di akhirat. Yaitu kalimat apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Jadi barang siapa yang menerimanya, dia pasti akan selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan rukun Islam yang pertama. Apa yang dimaksud dengan menerima kalimat ini para jamaah? Apakah sekedar mengucapkannya baru kita akan dimasukkan ke dalam surga? Yang dimaksud dengan menerima kalimat ini adalah mewujudkan makna dari kalimat tersebut, atau mewujudkan syarat-syarat dari kalimat tersebut. Yaitu syaratnya adalah ada 7 para jamaah. Yang pertama ilmu, mengilmui dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Harus kita ilmu. Ini syarat yang pertama. Banyak orang-orang di zaman kita rajin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, setiap zikir mengucapkan la ilaha illallah. Namun kebanyakan kita tidak memahami makna dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Buktinya apa para jamaah? Kita mengucapkannya dengan rajin, namun amalan kita masih melakukan kesyirikan-kesyirikan. Ini artinya kita tidak memahami makna dari kalimat la ilaha illallah. Seandainya kita memahami makna dari kalimat la ilaha illallah, niscaya kita tidak akan melakukan kesyirikan. Karena maknanya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Kita hanya sujud kepada Allah, berdoa meminta hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, menyembelih hanya karena Allah. Tidak boleh menyembelih kepada atau untuk selain Allah. Ya, menyembelih kerbau kemudian kepalanya dihanyutkan ke sungai. Ini untuk selain Allah. Lihat Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadisnya, dakhalal jannata rajulun fi zubabin, ada seseorang masuk surga gara-gara lalat, menyembelih lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi zubabin, ada seseorang masuk neraka gara-gara menyembelih lalat. Wa kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah, kata para sahabat. Jadi Rasulullah menceritakan, setelah itu menceritakan, ada 2 orang yang melewati suatu kampung, di mana penduduk kampung tersebut menyembah berhala atau patung. Mereka tidak mengizinkan siapapun yang melewat di kampung tersebut sampai mempersembahkan sesuatu untuk patung mereka atau Tuhan mereka. Ketika 2 orang ini lewat, penduduk kampung itu mengatakan kepada salah seorang di antara mereka, "Qorib, kurbanlah, persembahkanlah sesuatu untuk Tuhan kami." Orang ini pun mengatakan, "Kami tidak memiliki sesuatu yang dapat kami sembelih untuk Tuhanmu." Penduduk kampung itu mengatakan, "Qorib walau zubaban, sembelihlah walaupun hanya seekor lalat." Ya, dipersembahkan untuk patung kami karena. Akhirnya orang yang pertama ini menangkap lalat. Kemudian dia pun menyembelihnya dan mempersembahkan lalat tersebut untuk patung tersebut. Ya. Disebutkan dalam hadis dia dibiarkan lewat. Setelah itu dia meninggal dunia dan dilemparkan ke dalam neraka. Dakhalan nar rajulun fi zubabin, ada seseorang masuk neraka gara-gara lalat. Orang yang kedua dikatakan kepadanya, "Menyembelihlah, berkorbanlah atau persembahkanlah sesuatu untuk Tuhan kami." Orang yang kedua mengatakan, "Saya tidak mau berkorban sesuatu untuk siapapun kecuali hanya Allah." Maka orang ini pun dibunuh. Rasulullah mengatakan, "Dakhalal jannata rajulun fi zubabin." Seseorang masuk surga gara-gara lalat. Jadi makna dari kalimat la ilaha illallah adalah mempersembahkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah.
Artinya ketika kita beribadah, kita harus serahkan segala bentuk ibadah kita hanya kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan orang-orang kafir terdahulu para jamaah tidak mau mengucapkan kalimat syahadah ini, kalimat la ilaha illallah ini. Kenapa? Karena mereka memahami makna dari kalimat la ilaha illallah. Di zaman kita banyak orang-orang rajin mengucapkan la ilaha illallah namun tidak memahami maknanya. Orang-orang kafir terdahulu, ya, orang-orang Quraisy, mereka memahami makna dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika mereka diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Sesungguhnya ini perkara yang aneh. Artinya kalau orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah yang mereka sembah. Mereka harus menyembah hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Orang kafir enggak mau mengucapkan kalimat tersebut. Karena mereka memang memahami maknanya. Mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang banyak yang mereka sembah selain Allah. Mereka harus menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Ini syarat yang pertama, ilmu. Kemudian syarat yang kedua adalah yakin. Yakin ketika mengucapkannya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas dalam mengucapkannya. Ini syarat yang ketiga dari kalimat la ilaha illallah, ya, kalimat syahadat. Ikhlas dalam mengucapkannya. Kemudian yang keempat adalah sidqun, jujur dalam mengucapkannya. Ya. Kemudian yang kelima adalah mahabbah, cinta. Kemudian yang keenam adalah tunduk terhadap kalimat la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti kita harus tunduk hanya kepada Allah, menyerahkan segala ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah qabul, yaitu menerima konsekuensi dari kalimat tersebut. Yang dimana apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Kita hanya beribadah hanya kepada Allah, karena yang namanya ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan rukun Islam yang pertama adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Nanti kita akan jelaskan rukun Islam ini pada hadis yang ketiga. Karena hadis yang ketiga berkaitan dengan rukun Islam. Kita akan jelaskan dengan detail insyaallah. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga adalah waktu tiaz zakah, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, berhaji bagi yang mampu. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan shadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Setelah itu Jibril bertanya tentang iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Iman para jamaah, ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Jadi iman itu harus terkumpul tiga hal ini. Ucapan diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Para ulama juga mengatakan iman itu dapat bertambah, dapat juga berkurang. Tidak tetap, dia dapat bertambah, dapat juga berkurang. Inilah yang dimaksud dengan iman oleh para ulama. Ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Sebagian orang mengeluarkan amalan dari bagian dari iman. Ketika kita mengeluarkan amalan bagian dari iman, maka konsekuensinya adalah apapun yang orang itu lakukan, ya misalnya dia membunuh, melakukan dosa-dosa besar, imannya tetap sempurna, kata mereka. Ya, ini adalah kelompok orang-orang Murji'ah yang mereka mengeluarkan amalan bagian dari iman. Iman itu kata mereka hanya ucapan dan keyakinan. Adapun amalan tidak masuk bagian dari iman. Adapun Ahlus Sunnah memasukkan iman itu adalah ucapan, ya, keyakinan, dan amalan. Amalan bagian dari iman. Ya, dia dapat bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Inilah yang dimaksud dengan iman. Ya. Jadi sebagian kelompok
yang bernama Murji'ah. Murji'ah mengeluarkan amalan bagian dari iman, sehingga mereka mengatakan apapun yang orang Murji'ah lakukan, ya, yang berpaham Murji'ah, apapun yang dia lakukan, ya, dosa-dosa besar yang dia lakukan, imannya tetap sempurna. Imannya tetap sempurna. Yang penting dia beriman dengan lisannya dan hatinya. Ya, dia berzina, minum khamr, imannya tetap sempurna. Ini adalah akidah yang sesat, ya, yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya di dalam masalah dosa besar, manusia itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah ada namanya kelompok Khawarij, ya, yang biasa kita sebut dengan seperti ISIS, ya, kelompok-kelompok pemberontak. Ini adalah kelompok Khawarij. Mereka mengatakan melakukan dosa besar kekal di dalam neraka. Orang yang melakukan dosa besar kekal di dalam neraka, kata mereka, ya. Kemudian kebalikannya adalah kelompok Murji'ah. Murji'ah mengatakan melakukan dosa besar, yang penting dia beriman dengan lisannya, diyakini dengan hatinya, imannya tetap sempurna 100%, tidak berkurang sama sekali, dan dia pasti masuk ke dalam surga. Adapun orang-orang Mu'tazilah mengatakan tentang iman, ya, tentang dosa besar. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan, orang Mu'tazilah kalau melakukan dosa besar, manusia melakukan dosa besar, dia berada di antara iman, ya, dan kafir, iman dan tidak beriman. Namun mereka sepakat mengatakan dia kekal di dalam neraka. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan pelaku dosa besar, ya, maka imannya berkurang. Karena iman itu dapat bertambah, dapat berkurang, ya, imannya berkurang, dan dia selama tidak mati di atas kesyirikan akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Karena orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mati di atas kesyirikan, dia mentauhidkan Allah, dia mendapatkan dua keamanan. Kalau tauhidnya sempurna, bisa jadi langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa dimasukkan ke dalam neraka. Namun kalau tauhidnya tidak sempurna, melakukan dosa-dosa besar dan maksiat, ya, bisa jadi diancam dengan neraka, dimelemparkan ke dalam neraka dulu, namun tetap dia akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini kepastian bagi mereka yang mentauhidkan Allah walaupun tauhidnya lemah, ya. Yang lemah tauhidnya melakukan dosa-dosa besar selain dosa syirik, tidak meninggal di atas kesyirikan, dia tetap dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian, jadi yang dimaksud dengan iman adalah, kata Rasulullah SAW, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa malaikatihi, beriman terhadap malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan iman terhadap hari akhir, dan beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Inilah yang dimaksud dengan iman, atau yang disebut dengan rukun iman. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah ini mencakup 4 hal. Jadi iman kepada Allah mencakup 4 hal. Yang pertama adalah beriman dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Dia yang menciptakan segala sesuatu itu, ya, ada pencipta. Itu adalah bagian dari rukun iman kepada Allah yang pertama. Yang kedua adalah beriman tentang bahwasanya Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Beriman tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi iman kepada Allah mencakup 4 hal. Yang kedua adalah kita mengimani tentang rububiyah Allah, ya, di mana rububiyah Allah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan, meyakini Allah satu-satu yang menciptakan, Allah satu-satunya mengatur alam semesta, Allah satu-satunya menghidupkan, Allah satu-satunya mematikan. Ini adalah iman terhadap rububiyah Allah, atau yang biasa kita kenal dengan mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, yang mengesahkan Allah dengan segala perbuatan-perbuatan Allah. Ini adalah tauhid rububiyah, ya, meyakini Allah menciptakan, mematikan, memberikan rezeki. Nah, tujuan Allah mengutus para rasul adalah untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Bukan intinya itu tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah bukan hanya diyakini oleh orang Islam, para jemaah. Orang-orang kafir juga meyakini atau mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Dalilnya mana? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kalian tanya orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga tujuan Allah mengutus para rasul bukan tauhid rububiyah, namun ada pada tauhid uluhiyah. Ya, apa itu? Mengesahkan Allah dengan menyerahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud atau iman kepada Allah mencakup 4 hal. Yang ketiga adalah mengesahkan beriman tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hak ibadah itu hanya milik Allah. Tidak boleh kita persembahkan ibadah itu kepada selain Allah, karena hak itu, ibadah itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, ya Mu'az, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'az, apakah engkau mengetahui apa hak Allah terhadap hambanya? Hak Allah kepada hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, beribadah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Kemudian yang keempat, yaitu beriman kepada Allah mencakup, yang keempat adalah beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ya, wajib kita menetapkan bagi Allah memiliki nama dan memiliki sifat. Ya, karena ada sebagian orang tidak mau menetapkan Allah memiliki nama dan sifat. Mereka mengingkari Allah memiliki nama dan sifat. Allah tidak berada di atas, tidak di bawah, tidak di luar angkasa, tidak di dalam angkasa. Terus di mana Allah? Sebenarnya mereka ingin mengatakan Allah itu tidak ada. Cuma bahasa kita itu ilah-ilah kelele. Ya, malu mengatakan Allah tidak ada. Sehingga dia mengatakan di mana Allah? Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar angkasa, tidak di dalam angkasa. Ya. Jadi wajib kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Dan akidah Ahlussunnah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah adalah mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Jadi segala sesuatu, ya, nama maupun sifat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya bagi Allah Tabaraka wa ta'ala wajib kita tetapkan juga. Seperti sifat turun, ya, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Ini disebutkan di dalam hadis, ya, tidak di dalam ayat. Maka wajib kita menetapkan Allah itu memiliki sifat turun. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala turun, itu tidak ada yang tahu. Makanya ketika Imam Malik, ya, ketika beliau mengucapkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bagi Allah bersemayam di atas aras, beliau ditanya kaifa istawa, bagaimana Allah bersemayam? Al-Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum, yang namanya bersemayam semua orang tahu. Ya, wal kaifu majhul, bagaimana cara Allah bersemayam di atas aras tidak ada yang tahu. Wal imanu bihil wajib, beriman Allah bersemayam di atas aras, beriman Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, itu hukumnya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, bertanya bagaimana cara Allah, ya, bersemayam, bagaimana cara Allah turun, itu perkara bid'ah. Orang itu diusir dari Imam Malik dari majelisnya. Ya. Jadi wajib kita beriman Allah itu turun. Kenapa kita harus beriman Allah itu turun di sepertiga malam? Karena Rasulullah yang menetapkan sifat itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang kan kita pakai akal-akalan. Ya, kalau Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, kan namanya sepertiga malam kan berbeda-beda. Lombok dengan Jakarta beda 1 jam. Mungkin di sebagian tempat beda berapa menit. Bagaimana sekarang Allah turun di sepertiga malam seluruh dunia? Ya, dong lelah Allah bolak-balik, kata mereka. Ini enggak masuk akal. Lelah Allah bolak-balik, kata mereka. Mereka pun mengingkari sifat turun bagi Allah. Padahal sifat itu telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Kenapa mereka mengingkarinya? Tidak masuk akal mereka. Ini sama dengan mengingkari terjadinya hari kiamat pada hari Jumat. Seharusnya mereka juga mengingkari hari kiamat pada hari Jumat. Rasulullah mengatakan hari Jumat adalah hari terjadinya hari kiamat. Ya. Hari Jumat itu sebagian negara berbeda hari Jumatnya. Masa Indonesia hari kiamat, di sana di negara yang lain yang berbeda hari Jumatnya sedang nonton berita. Telah terjadi hari kiamat di Indonesia, sedang menonton berita sambil ngopi. Ya,
Kalau mereka mengingkari sifat turun Allah pada malam sepertiga malam, seharusnya mereka juga mengingkari hari kiamat itu di hari Jumat. Karena sebagian hari Jumat berbeda-beda hari Jumatnya. Ya. Jadi Ahlus Sunnah menetapkan sifat itu karena Allah yang menetapkannya di dalam Al-Quran, atau Rasulullah yang menetapkannya di dalam hadisnya, tanpa memalingkan maknanya. Ya, yang turun adalah Allah. Ya, maka Ahlus Sunnah menetapkan Allah yang turun. Sebagian yang mengatakan rahmat Allah yang turun. Ya, Allah punya tangan. Sebagian memalingkannya. Itu adalah kekuasaan, maksudnya bukan tangan. Ya, Ahlus Sunnah tidak memalingkannya. Kemudian tidak mengingkarinya, sebagaimana yang dilakukan kelompok Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak membagaimanakannya, bagaimana cara Allah turun, tidak ada yang tahu. Bagaimana Allah bersemayam, tidak ada yang tahu. Cukup kita beriman Allah bersemayam. Ya. Kemudian dan tanpa menyerupainya dengan makhluknya. Allah ketika menetapkan dia memiliki tangan, maka kita tetapkan Allah memiliki tangan. Tabarakallazi biyadihil mulk bal yadahu mabsutatan. Banyak ayat-ayat tentang tangan. Ya, lima khalaqtu biyadai, aku menciptakan Adam dengan kedua tangan. Banyak dengan ayat-ayat tangan. Ahlus Sunnah menetapkan sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ahlus Sunnah menetapkan si Allah memiliki tangan? Karena Allah sendiri yang bilang dia punya tangan. Rasulullah juga bilang Allah punya tangan. Namun tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan tangan makhluknya atau manusia. Enggak boleh kita menetapkan sifat bagi Allah dan menyamakannya dengan sifat manusia. Tangan manusia dengan monyet sama apa tidak? Beda. Ini antara makhluk dengan makhluk beda-beda. Apalagi Allah yang pencipta dengan makhluknya. Ya jelas beda. Kemudian yang kedua adalah beriman terhadap para malaikat. Ini mencakup 4 perkara juga. Ya, yang pertama adalah kita mengimani adanya malaikat. Wajib kita mengimani adanya malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang diberikan tugas-tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beriman kepada malaikat mencakup yang kedua adalah beriman terhadap nama-nama yang kita ketahui dari malaikat tersebut. Karena ada nama-nama malaikat yang dikabarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada nama yang tidak dikabarkan kepada kita. Yang dikabarkan kepada kita seperti Jibril, ya, Mikail, Israfil, Malik, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah beriman dengan sifat-sifat dari malaikat yang telah kita ketahui, yang telah dikabarkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Seperti disebutkan dalam hadis, Jibril itu memiliki 600 sayap. Ya, 600 sayap. Ini adalah sifat malaikat Jibril. Kemudian yang keempat adalah beriman kepada malaikat, mencakup yang keempat adalah beriman terhadap amalan-amalan malaikat yang telah kita ketahui, yang dikabarkan kepada kita. Seperti Jibril mau menyampaikan wahyu, ya, Israfil meniup trompet sangkakala, Mikail bertugas dengan apa? Menurunkan hujan, ya. Kemudian yang ketiga adalah beriman terhadap kitab-kitabnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kitab-kitab, di antaranya adalah Al-Qur'an. Dan iman terhadap kitab ini wajib kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Ya, karena di zaman dahulu banyak orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk, terutama di zamannya Imam Ahmad. Kayaknya banyak para ulama-ulama yang meninggal, yang dibunuh di zaman Imam Ahmad, karena harus dipaksa mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Sedangkan mereka tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Di antaranya adalah Imam Ahmad, ditangkap dan disiksa, dicambuk sampai pingsan. Kemudian setelah itu ditanya, Al-Quran itu kalamullah apa makhluk? Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, dicambuk lagi sampai pingsan. Terus begitu. Kemudian beriman terhadap rasul-rasulnya. Ada rasul-rasul yang dikabarkan kepada kita, ada juga rasul-rasul yang tidak dikabarkan kepada kita. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaik. Rasul-rasul ada yang kami ceritakan kepada kalian, sebutkan kepada kalian nama-namanya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan sebagian rasul ada yang tidak kami ceritakan kepada kalian. Wajib kita beriman.
Kemudian beriman terhadap hari akhir juga, bahwasanya ada namanya hari kiamat, ya. Kemudian beriman terhadap qada dan qadar. Sudah azan ya? Ya, karena sudah azan, silahkan azan dulu baru kita masuk ke tanya jawab. Allah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.